Halo kawan-kawan, saya Yuno Baswir. Saya berada di samping karya Banksy. Dia lahir di Bristol, Inggris. Ini karyanya berjudul permainan dengan kata-kata, namanya Basquiat ya. Dia menggunakan judulnya itu Banksquiat. Bukan Basquiat ya, tapi Banksquiat. Banksquiat, boy and dog in stop and search. Tahun 2018. Artinya kira-kira Banksquiat, gabungan antara dua nama itu, anak laki-laki dan anjing, ketika dihentikan untuk ditanyai dan diselidiki. Bahannya adalah akrilik dan lain-lainnya. Ada kayu, birch namanya. Ada wax marker ya. Ini udah dikoleksi. Nah, ini dia karyanya. Itu anjingnya, itu polisinya. Kemudian karya yang ada di dalam lukisan Basquiat di situ ada sedang digeledah oleh dua polisi ini. Dan dicatat itu oleh salah seorang polisinya yang berpakaian lengkap anti peluru itu. Ada jaket anti peluru. Ada tulisan polisi di situ. Itu bagian daripada lukisan Basquiat. Jadi ini tahun 2018, sementara lukisan Basquiatnya sendiri dibuat tahun 1982. Jadi karya ini adalah respon dari Banksy terhadap karya lukisan Basquiat ya. Gede sekali ini karyanya. Nah, sekarang kita pergi ke karya Basquiatnya sendiri. Ini dia nih. Jadi ada kemiripan antara figur utama lukisan Basquiat dengan figur utama di sini yang lagi digeledah oleh polisi. Mirip ya. Nah, itu dia tuh. Bayangkan aja skalanya itu. Tuh orang-orang lagi ngelihat lukisan. Jadi ini dalam satu ruangan yang sama, dua lukisan gede dari pelukis yang populer, yaitu Banksy dan Basquiat ya. Satu karya dibuat tahun 1982, sementara Banksy-nya sendiri tahun 2018. Jadi ada jarak waktu yang cukup renggang ya. Dan ini dalam satu ruangan ini dibiarkan berdialog. Dua karya besar itu dari dua orang yang berbeda, sama-sama populer, sama-sama aneh, sama-sama unik ya. Banksy-nya juga aneh, nggak tahu identitasnya ya, karena dia melukis misalnya pada malam hari, tidak diketahui oleh orang-orang, sembunyi-sembunyi ya, membuat lukisan di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang aneh, di tempat-tempat yang tersembunyi kadang-kadang, yang nggak dipikirkan orang bahwa dia akan bisa melukis di situ. Ya. Kemudian di ruangan ini juga ada karya-karya Basquiat yang kecil-kecil. Tuh, dua karya Basquiat ya. Itu bahannya itu adalah kertas kolase, fotokopian gitu. Kemudian kertas juga ini dibuat tahun 85 sama tahun 81. Tapi kelihatan sekali Basquiatnya kan. Tuh di pojok, sementara yang lain-lainnya kosong ya. Ini juga di bagian lain kosong, tapi di bagian atas ada khas sekali Basquiat ya. Tahun 80 ya. Ini juga ada kotak kayu ya. Sangat Basquiat kan. Kelihatan udah ciri-ciri khasnya, tulisan tangannya itu sangat-sangat khas sekali. Ya, bisa kita lihat gitu. Nampak sekali itu adalah karya dia kan, Basquiat ya.
langsung dikenali ya, komposisinya, tulisan tangannya ya, itu karyanya yang gede itu. Sementara ini adalah di dalam sebuah kotak kaca. Kemudian kita akan melihat di sini ya, kita lihat dulu judulnya juga karya Basquiat. Kemudian disebutkan di situ nama Marcel Duchamp ya. Tokoh Dadaisme ya, yang terkenal dengan karya yang bagian dari toilet ya, tempat kencing dipindahkan ke dalam museum, tapi dibalik. Nah, itu Marcel Duchamp itu. Nah, ini respon juga ini ternyata terhadap karya Marcel Duchamp. Itu ada potret Marcel Duchamp di sana yang dicoret-coret oleh Basquiat. Ini adalah tuh aneh itu, semacam kartu-kartu yang dia kumpulkan ya, lalu dia membuat semacam kolase gitu, menjadi satu karya seni. Oke, nanti kita lanjutkan. Nah, di sini ada tulisan di dindingnya, itu judulnya objek-objek yang ditemukan gitu. Ditemukan di mana-mana gitu maksudnya. Mungkin dia Basquiatnya lagi jalan-jalan, dia ketemu benda apa, dikumpulkannya. Ada kartu-kartu, ada potret-potret, potongan-potongan surat kabar, dikumpulkannya. Jadi di sini tulisannya adalah meskipun Basquiat itu nggak pernah sekolah secara resmi, sekolah seni katanya, tetapi dia itu sangat banyak mengetahui tentang seni dan sejarah seni. Dia tuh tahu tentang Leonardo da Vinci, Cy Twombly, dan Marcel Duchamp katanya. Dan dia mempunyai buku-buku catatan yang dia tulis-tulisin dengan drawing dia dan catatan-catatan pikiran-pikirannya. Ya kan? Dan juga dia dipengaruhi oleh patung-patung dari Afrika Barat katanya. Yang topeng-topengnya juga ikon-ikon bentuk-bentuk manusia. Nah, kemudian dia gabung-gabungkan dengan karyanya Duchamp itu ya. Yang tadi kita melihat ada potretnya Duchamp, dia gabungkan dengan coretan-coretan dia itu. Jadi dia tuh agak meniru Duchamp juga ya, dengan menemukan benda-benda yang udah jadi ya. Lalu dia konteksnya yang dia mainkan gitu loh. Seperti Duchamp itu kakusnya itu kan udah jadi. Tapi kemudian dia menggunakan cara dia sendiri, dia balik. Yang tadinya tempatnya di kakus, di kamar mandi, di WC, Duchamp itu membawa benda yang untuk dikencingi itu ke dalam museum. Nah, itulah jeniusnya Duchamp ya. Akhirnya konteksnya berbeda, tempatnya berbeda, orang-orang jadi kaget. Melihat suatu benda yang sama, tapi dengan makna dan pengertian yang berbeda, dengan arti tambahan baru gitu loh, yang tidak dipikirkan oleh orang sebelumnya. Nah, inilah kehebatan seniman ya. Nah, teman-teman, di ruangan kecil ini itu lagi-lagi dipajang lukisan Basquiat ini ya. Sementara Banksy-nya tadi cuma satu karya aja. Jadi Basquiatnya yang mempunyai sekitar 20 karya kecil, works on paper ya, dan kayu seperti yang tadi kita lihat. Tapi walaupun kecil-kecil, kelihatan itu adalah Basquiat. Begitu kita lihat drawing ini langsung melihat tanda tangannya Basquiat itulah, ciri-ciri khasnya, garisnya itu, dan bentuk-bentuk yang dia buat. Ini juga, perhatikanlah, itu ada mahkota itu, ada ciri-ciri khasnya itu. Dan bagaimana dia menuliskan huruf T, huruf A, huruf R, dan menggores garis-garis vertikal itu sangat Basquiat. Perhatikan itu, wajah dari figur itu dipengaruhi oleh topeng-topeng dari Afrika Barat tadi itu, seperti yang saya katakan. Itu sangat Basquiat. Kemudian dia, seperti kita tahu bersama, menggunakan kata-kata. Dalam hal ini adalah kata fool. Fool itu adalah orang bodoh. Orang bodoh, fool.
Ini ada kata bar, bar. Nah, itu kemudian ada lagi mahkota sangat Basquiat. Nah, ini juga nih sangat Basquiat ya. Di situ ada dalam bahasa Inggris ada kalimat manusia atau laki-laki membutuhkan susu. Dan dia memiliki 10.000 sapi. Apa maksudnya ya? Silahkan dipikirkan sendiri. Manusia membutuhkan susu dan manusia itu memiliki 10.000 ekor sapi. Itu ada botol susunya. Manusia dengan senjatanya ya, bahwa manusia itu berkuasa, bisa membuat senjata dan ada mahkotanya, dia berkuasa menundukkan sapi, memelihara sapi dan memerah susu dari sapi-sapi yang dia miliki. Ini ada suatu karya lagi, ada tulisan di situ antidote. Antidote itu adalah semacam cairan yang bisa menyembuhkan ya. Kalau kita digigit ular atau apa, kemudian ada antidotnya. Kalau kita meminum racun tidak sengaja, kemudian ada cairan yang lain yang bisa mengubah racun itu menjadi sesuatu yang tidak apa-apa gitu loh. Antidotnya itu, lawan dari keampuhan racun itu. Nah, ini ada tulisan ego. Itu wajahnya juga sangat khas sekali Basquiat ya. Saya ngomong sendiri ini ya, ada teman-teman para pengunjung lain nggak apa-apa, mereka senyum-senyum aja kok. Ini gitu ya, macam-macam. Ini juga sangat khas Basquiat. Ini juga itu senjata-senjata yang berupa garpu itu loh, yang untuk membersihkan halaman pakai benda yang ada semacam garpunya, runcing-runcing untuk mengambil daun-daun dan ranting-ranting. Tapi kemudian kita melihat ada segitiga di situ. Itu adalah simbol yang sangat bermakna loh. Ada mata ya. Coba aja di Google itu. Ada segitiga, kemudian ada matanya. Kemudian ada tulisan-tulisan Latin di situ. MX, MCX, VX dan lain-lain. Di sini ada tulisan lagi. Ternyata dia suka menggabungkan antara tulisan yang dia sukai dengan maknanya dia sendiri, kemudian gambar-gambar. Dalam hal ini cuman seperti halaman-halaman sebuah buku dengan tulisan-tulisan apalah di situ. Nah, kemudian ada tulisan Jimmy based on his back to the sucker punch of his childhood files. Doesn't figure some early lick must not yield. Plush safe, he think. Hanya dia yang ngerti itu. Ini. Nah, jadi kalimat tadi itu diulang lagi, tapi di sini ada dua mobil yang bertabrakan. Unik juga sih. Ini nih judulnya. Oke ya teman-teman ya. Cuma segitu pameran kita itu. Sedikit tapi sangat berarti ya. Sedikit tapi manis ya. Terutama yang kita bisa berkesempatan untuk melihat dua karya besar-besar tadi itu. Gimana menurut kalian? Ada komentar? Silahkan ditulis di kolom komentar saya ya, di Facebook atau di Instagram. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi. Saya Yuno Baswir. Hari ini hari Senin di museum namanya Herschel Museum di downtown Washington DC. Peace, love, dan enjoy hari-hari kalian ya. Bye-bye.